mengetahui kondisi anak-anak kita. Maksudnya apakah dari sisi fisik dan mental mereka sudah siap untuk berpuasa. Saya kan pernah dengar nih, anak kecil jangan dikasih teh. Itu kenapa sih dok sebenarnya? Iya, karena teh itu mengganggu penyerapan zat besi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat kampus, bagaimana kabar hari ini? Masih di nuansa Ramadan dan sekarang tentunya nuansanya sedang ada musim hujan, kadang kemarau juga pancaroba di mana-mana. Nanti kita akan berbicara soal kesehatan dan di samping saya sudah ada salah satu narasumber yaitu seorang dokter anak. Beliau bernama Dr. Lina Fitria Astari, spesialis anak. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siang dok. Jadi kalau nuansanya dokter anak itu agak kalem gitu ya. Habis dari mana ya dok? Rumah sakit? Dari rumah sakit. Di mana dok kalau boleh tahu dinasnya? Saya di Persada Hospital. Oh, Persada Hospital. Jadi kalau mau ke sana silakan ya, janji sama dokter Lina. Oke dok, kita akan membahas tentang Ramadan dan kesehatan anak ya. Yang perlu kita tahu biasanya Ramadan itu kita condongnya ke orang-orang dewasa aja. Ternyata anak-anak juga perlu diperhatikan. Bisa disampaikan seperti apa itu dok? Ya, baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang saat ini ya sudah mulai meningkat kesadaran anak-anak untuk berpuasa, tetapi memang kita harus kembali lagi kepada fitrahnya sebagai anak-anak. Memang mereka belum diwajibkan untuk berpuasa, cuman untuk yang sudah balik baru diwajibkan. Jadi kita sebagai orang tua harus mengetahui kondisi anak-anak kita. Maksudnya apakah dari sisi fisik dan mental mereka sudah siap untuk berpuasa. Dari mulai awal pola tidur itu harus diperhatikan, karena kan itu terkait dengan sistem imun juga, terkait juga dengan belajarnya pada akhirnya. Kalau pola tidurnya terganggu karena mereka harus bangun pagi-pagi untuk sahur, kemudian tidur juga harus lebih awal karena nanti harus dibangunkan lebih pagi, seperti itu harus diatur. Dan juga untuk makanannya juga harus kita perhatikan. Seperti kita saja orang dewasa kalau bangun sahur makan itu pasti males ya, apalagi untuk anak-anak itu pasti lebih susah lagi mengajak mereka untuk makan sahur. Jadi kita harus lebih kreatif sih di situ, bisa disediakan makanan yang menarik ya, kemudian usahakan memang yang tinggi protein hewani terutama, itu yang memberikan energi mereka untuk setiap harinya nanti. Oke, berbicara soal makanan, kita bicara sedikit nih dok. Metabolisme anak sama orang dewasa itu sama nggak sih sebenarnya dok? Sangat berbeda. Jadi perbedaan utamanya itu pada anak-anak tuh metabolismenya sangat cepat. Jadi itu yang kita perhatikan ya, anak-anak tuh makannya banyak tapi susah untuk meningkatkan berat badan. Tapi sedangkan kita kadang minum air putih aja sudah naik beratnya ya. Itu bedanya. Jadi makanya pada anak-anak memang porsinya harusnya tetap seperti porsi mereka makan biasanya. Jadi tidak boleh dikurangi, bahkan kalau perlu ditambah ya. Dan itu tadi tinggi protein hewani yang diutamakan. Kalau dari WHO sekarang memang disarankannya lebih ke protein hewani daripada nabati. Oke, bisa dijelaskan nih dok, perbedaan protein hewani dan nabati, mungkin banyak yang tidak tahu. Protein hewani terutama yang bersumber dari hewan ya pastinya. Bisa berbagai macam sih, bisa gak perlu yang mahal-mahal seperti daging, bisa dari ikan air tawar, ikan air laut, kemudian produk unggas seperti telur, daging ayam dan lain-lain. Kenapa harus protein hewani? Karena protein hewani ini dia lebih mudah terserap oleh tubuh. Jadi bisa membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan kalori dalam tubuh, seperti itu dibanding dengan protein nabati. Baik nih, berarti harus lebih cerdas lagi untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak betul, ya. Dan lebih menarik pastinya. Ya. Pola makan tubuh kan biasanya 1 hari 3 kali. Nah kalau untuk anak-anak mensiasatinya seperti apa nih dok? Kalau untuk pola makannya yang pasti kita mengikuti
puasa ya. Puasanya berarti kan sahur dan berbuka. Bagi yang sudah siap dan sudah kuat pastinya ya, kita ikuti. Kalau untuk berbukanya, kalau sudah langsung siap sampai dia jamnya berbuka pada umumnya pada saat maghrib. Kalau misalkan belum siap, mungkin bisa diatur secara bertahap. Jadi yang disarankan dari dokter anak Indonesia kemarin, dari dokter Piprim selaku ketua IDAI, kalau yang belum siap memang diusahakan untuk bertahap. Jadi tidak langsung sampai full maghrib, mungkin bisa di zuhur dulu, kemudian menjelang sore, baru setelah itu maghrib. Jadi kalau memang sudah siap langsung maghrib ya boleh, kalau belum bisa bertahap. Dan usahakan sebelum tidur juga bisa diisi snack atau makanan ringan ya, supaya untuk mengganti siangnya itu yang memang benar-benar kosong. Berarti mungkin dari habis maghrib, habis itu mau tidur, dan juga saat sahur nih dok ya. Ya, kalau semisal nih kan kadang orang-orang itu lebih gampangnya nih udah kasih aja susu sama roti. Nah itu gimana nih dok mensiasati itu? Memang ini ya, tidak dipungkiri sekarang banyak sekali macamnya makanan ya. Kita sudah tidak bisa memaksa anak harus makan nasi itu, karena karbohidrat jenisnya banyak sekali. Bisa roti, bisa mie, bisa ubi-ubian, segala macam tuh bisa menjadi sumber karbohidrat. Jadi disesuaikan saja, misalkan anak memang lebih suka bukan nasi ya nggak apa-apa, asalkan komposisinya seimbang, karbohidrat, protein dan lemak. Dan protein kembali lagi itu tadi diutamakan protein yang hewani. Hewani aja. Berarti nggak apa-apa diganti roti ya dok ya? Nggak apa-apa sih. Nah kadang yang penting dia mau makan gitu kan dok ya? Betul. Nah kalau di dunia kesehatan sendiri diusahakan minimal umur berapa sih dok untuk puasa itu? Kalau dari sisi kesiapan fisik dan mental, secara anak-anak itu kalau dari agama ya pasti pas akil balik ya. Kalau untuk dari IDAI sendiri belum ada batasan usia kapan yang anak-anak itu sudah bisa untuk berpuasa. Itu masing-masing berbeda-beda tergantung kesiapannya masing-masing. Ada yang masih TK pun kuat untuk sampai maghrib juga bisa. Kalau belum, tidak boleh dipaksa, kuncinya itu. Yang penting sama mereka dulu ya. Iya, betul. Oke dok, untuk menjaga metabolisme ini tuh ada nggak sih dok saran mungkin vitamin atau mungkin ada makanan yang bisa untuk menjaga daya tahan tubuh mereka lebih baik? Iya, ini sekalian membahas cuaca ya. Memang betul. Cuacanya sedang tidak menentu, kadang panas, kadang hujan. Kalau hujan pun banjir di mana-mana. Ini kebetulan saya amati sering terjadi penyakit-penyakit infeksi saluran pernafasan dan saluran cerna. Seperti kita ketahui, kalau untuk sakit itu faktornya ada 3, dari host, agent, dan environment. Host itu dari diri kita sendiri. Jadi kita harus selalu mengetahui alarm tubuh. Jadi kalau misalkan sudah mulai kurang enak badan, itu harus segera istirahat, kemudian makan makanan yang bergizi, terus cukup minum. Kemudian agent itu berarti memang dari ini faktor dari agen penyakitnya, dari virus, bakteri, jamur dan lain-lain. Kalau lingkungan ya dari lingkungan, termasuk cuaca ini ya, ini lingkungannya sangat tidak mendukung. Dengan lingkungan yang seperti ini pasti agen penyakitnya banyak. Jadi yang bisa kita lakukan, kita harus menguatkan daya tahan tubuh kita sendiri. Nah, salah satunya adalah dengan vitamin. Untuk pemberian vitamin tuh biasanya kita menggolongkan menjadi 3 macam ya, vitamin yang sering kali kita berikan pada anak-anak. Yang pertama multivitamin. Jadi itu yang terdiri dari banyak vitamin A, B, C, D, E dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua vitamin untuk daya tahan tubuh, itu yang mengandung tambahan-tambahan untuk daya tahan tubuhnya. Yang ketiga adalah vitamin untuk menambah nafsu makan. Itu yang paling sering dipertanyakan ya oleh orang tua. Nah, kapan kita membutuhkan vitamin-vitamin ini? Sebenarnya kalau kita yakin dengan asupan tubuh anak ini cukup, dari makannya bagus, kemudian bervariasi, cukup karbohidrat, protein, lemak,
itu kita tidak perlu tambahan vitamin. Tapi misal kita merasa anak saya ini kok terlalu pilih-pilih ya makannya, kemudian kurang bervariasi, boleh kita tambahkan multivitamin. Karena multivitamin itu biasanya sudah dirancang, satu dosisnya itu cukup untuk kebutuhan harian kita. Jadi kalaupun misalkan kelebihan dia akan dikeluarkan oleh tubuh, kalaupun ada yang kurang ya dia akan terserap. Sedangkan yang kedua, misalnya untuk daya tahan tubuh itu hanya diperlukan saat kita sedang sakit, atau di sekitar kita ini banyak yang sakit, baru kita boleh diberikan tambahan vitamin-vitamin untuk daya tahan tubuh. Kalau untuk kondisi sehari-hari itu tidak perlu terlalu dirutinkan untuk vitamin daya tahan tubuh. Kemudian yang ketiga, nafsu makan. Nafsu makan ini biasanya yang sering menjadi masalah pada anak-anak sih ya. Nafsu makan boleh, biasanya dia nafsu makan tuh ada tambahan multivitaminnya juga. Jadi ya itu tadi diperlukan seperti yang nomor 1, kalau misalkan dia seperti pilih-pilih makannya, kurang bervariasi, boleh ditambahkan juga. Itu kita berbicara soal makanan. Nah, berbicara soal asupan minuman nih dok ya. Kalau anak kecil kan susah banget untuk minum. Itu gimana mensiasatinya nih dok? Mungkin ada tips. Kalau minuman tentu yang untuk anak yang paling bagus sebenarnya masih susu ya. Susu bagus untuk anak, dan usahakan susunya yang plain. Itu yang penting ya. Kadang sekarang sudah berbagai macam susu dan berbagai rasanya. Jadi mulai dari coklat, strawberry dan lain sebagainya ada. Tapi sebenarnya dari WHO yang disarankan adalah susu yang plain dan susu hewani. Malah bagus hewani. Jadi iya, susu hewani baik itu sapi atau kambing juga sudah boleh diperbolehkan untuk anak-anak. Kemudian nomor 2, air putih. Ya itu susah nih dok. Orang dewasa aja susah, apalagi anak-anak ya. Jadi itu yang diutamakan 2 itu. Kemudian kalau ada pilihan lain biar lebih menarik, mungkin sari buah boleh, atau kuah-kuah sayur itu juga banyak mengandung mineral dari kuahnya sayur itu. Iya, kalau nggak dicampur sama penyedap nih dok ya. Balik lagi. Ya dok, saya kan pernah dengar nih anak kecil jangan dikasih teh. Itu kenapa sih dok sebenarnya? Iya, karena teh itu mengganggu penyerapan zat besi. Itu. Iya, bila diberikan diminum berdekatan dengan protein hewani, dia akan mengganggu penyerapan dari zat besi itu. Soalnya kita tahu ya di warung-warung makan itu kan selalu seperti itu. Iya, betul. Kira-kira pengganti teh apa nih dok? Pengganti teh air putih aja. Air putih aja. Atau air gula gitu atau boleh. Jus mungkin ya. Jus, iya. Asal sebenarnya jusnya buatan sendiri, karena kalau dibeli di luar ya mohon maaf kadang kita nggak tahu pemanisnya. Kemudian ada tambahan sari buah, apakah kita juga nggak tahu. Jadi kan memang harus dipilah-pilah khusus untuk anak kecil nih dok ya. Betul. Nah, kalau semisal ini kan masih di nuansa Ramadan nih dok ya, untuk penyempurnaan di pola makan, kalau tadi sudah ada karbohidrat, protein dan sebagainya kayak seperti itu, takjil ini untuk anak kecil dok gimana? Kan selalu berhubungan dengan yang manis, tidak kurma betul, tapi. Sebenarnya untuk pemanis atau pemberi rasa di idai itu boleh-boleh saja. Sejak bayi, MPASI pun juga boleh diberikan gula atau garam untuk menambah rasa. Cuman masalahnya tidak boleh yang buatan. Jadi memang sebaiknya yang alami. Jadi kalau gula ya gula yang alami, jangan yang pemanis-pemanis buatan, apalagi pemanis yang bukan khusus untuk makanan. Itu yang kita tidak tahu kalau misalnya kita membeli takjilnya di luar. Kalau misalnya kita beli. Kalau kita bikin sendiri, insya Allah masih aman, masih kita pasti menjaga kebersihannya, menjaga bahan-bahannya yang berkualitas seperti itu. Ya kan marak sekali di mana-mana berborong takjil gitu ya dok ya. Betul. Ya berbicara lagi soal kesehatan anak nih dok ya. Untuk kesehatan anak sendiri, kalau mereka melakukan puasa itu sebenarnya apa yang dilakukan tubuh saat itu? Baik, tubuh kita itu unik sekali memang ya. Kita pasti akan bisa menyesuaikan. Tapi mungkin kecepatan penyesuaian antar orang itu berbeda-beda. Kemudian tergantung juga dari fisik masing-masing. Kita tidak
akan mengalami masalah sebenarnya untuk berpuasa, baik anak-anak maupun orang dewasa, asal memang tubuhnya dia sehat, tidak ada masalah, tidak sakit, tidak sedang mengalami infeksi, itu masih aman-aman saja. Jadi untuk penyesuaiannya tergantung dari masing-masing individu itu. Tapi yang jelas pasti ada mekanisme penyesuaian di situ. Metabolisme akan melambat selama kita berpuasa, baik itu pada anak-anak maupun pada dewasa. Sama dok ya? Sebenarnya. Cuman ya itu tadi, melambatnya untuk orang dewasa dan anak beda juga ya, karena memang secara baseline-nya anak-anak metabolismenya lebih cepat. Jadi selambat-lambatnya anak ya sepertinya masih aktif juga kalau dilihat ya. Justru di situ tantangannya, kita harus mengetahui kondisi anak kita masing-masing. Jadi yang biasanya begini dia baik-baik saja, ini kok kelihatannya agak berbeda, lebih tantrum, atau mungkin dia lebih lesu atau bagaimana. Kita kan yang lebih tahu ya sebagai orang tua, kita sudah wajib mendeteksi dan kita dekati pelan-pelan. Karena kadang mereka terdoktrin harus puasa sampai maghrib, jadi mau menyampaikan keinginannya gengsi anak-anak biasanya gitu. Jadi kita dekati pelan-pelan. Tapi tidak masalah sebenarnya berpuasa. Tubuh kita juga akan menyesuaikan dengan melambatkan metabolismenya itu. Seharusnya lebih sehat ya dok ya, iya, ketika puasa seperti itu. Kan kadang orang tua itu gini, nanti kalau puasa nanti malah berat badannya makin turun. Nah itu yang dikhawatirkan. Sebenarnya enggak sih, tidak ada, dari penelitian tidak ada yang membuktikan hal seperti itu. Jadi malah anak bisa mengatur nafsu makannya. Gimana jadi tuh dok maksudnya? Seperti feeding rules contohnya ya, pada bayi yang baru mulai MPASI itu ada yang namanya feeding rules. Feeding rules itu kita atur makannya, makan 3 kali sehari, pagi, siang, sama sore atau mungkin malam. Kemudian di antara 2 waktu makan itu tidak boleh ada makanan kecuali snack. Snack di antara 2 waktu makan. Misal makan utama jam 7 pagi, makan siang jam 12. Di antara jam 7 sampai jam 12 tidak boleh ada makanan. Kecuali snack mungkin jam 9 atau jam 10. Nah, di situ sebenarnya kan kita disuruh untuk berpuasa sebentar. Ada jeda di situ. Tujuannya untuk apa? Supaya tubuh ini ada waktu untuk mencerna makanan turun dari lambung menuju ke usus. Di situ akan muncul rasa lapar. Kalau tubuh merasa lapar, untuk makan di berikutnya, jam berikutnya itu akan lebih banyak karena perutnya kosong. Itu sebenarnya teorinya anak untuk MPASI kan dibuat feeding rules tuh agar dia ada siklus lapar dan haus. Gitu sama seperti kalau kita berpuasa. Pastinya nanti pas jamnya berbuka, nafsu makannya akan lebih banyak. Harusnya begitu. Sebenarnya sudah diajarkan dari kecil ya, betul. tanpa disadari sudah gitu. diatur polanya. Ya mungkin banyak yang kekeliruan di sana. Nah sekarang sudah dijelaskan sama dokter di sini. Baik dok, kita kembali lagi di bulan Ramadan ini, kesehatan anak dia. Kan kalau biasanya anak-anak kalau habis makan manis-manis suruh gosok gigi seperti itu. Untuk menanggulangi biar mereka yang malas gosok gigi nih dok, kayak gimana? Ya baik, yang pertama anak itu adalah pencontoh. Jadi sebelum kita memerintahkan, sebaiknya kita memberi contoh dulu kepada anak kita. Kalau kita hanya bisa memerintahkan tanpa kita memberi contoh, mereka pasti akan melawan. Minimal pasti bertanya-tanya, kenapa aku harus begini? Mamaku aja nggak begitu, seperti itu. Jadi kita berikan contoh dulu. Kemudian yang kedua, ya kita ajari caranya dan kita beritahukan manfaatnya. Jadi kalau misalkan tidak melakukan gosok gigi nanti jadinya seperti ini. Kalau perlu kita pakai audio visual ya, sekarang kan sudah ada gadget ya, bisa kita manfaatkan tapi dengan pendampingan. Kalau gadget boleh, jadi pendampingan kita tunjukkan gambar-gambar karies seperti apa, kemudian gambar orang sakit gigi seperti apa, jadi dia akan tahu dan
memahami kenapa saya harus melakukan itu. Gitu. Berarti harus rajin duluan nih sebelum menyuruh gitu ya. Ya, oke dong. Ini kan ke beberapa penonton kita sahabat kampus kan mahasiswa nih. Mungkin ada bisa disampaikan untuk sahabat kampus di rumah, Dok. Karena saya dokter anak ya, jadi agak-agak jarang bersinggungan dengan mahasiswa, maksudnya usia mahasiswa kecuali lagi ngajar ya. Pasiennya kebanyakan anak-anak. Cuman kalau untuk mahasiswa tetap pasti mahasiswa di sini juga ada saudara, ada adik-adik atau mungkin memang ada juga tetangga-tetangga yang berpuasa masih kecil-kecil, itu diberikan semangat untuk mereka bisa berpuasa tapi tanpa harus memaksa. Karena anak-anak kalau sudah senang mereka akan melakukannya dengan sukarela, senang hati, tidak tantrum ya, tidak merasa terpaksa, dan itu manfaatnya akan lebih bagus gitu. Secara metabolisme juga lebih bagus, imunnya juga lebih bagus ya. Kalau kita bahagia kan imun kita juga bagus. Oke, terima kasih sekali dokter. Sama-sama, terima kasih yang sudah diberikan kali ini, dan tentunya siapapun yang akan melihat YouTube ini akan memberikan tentang pemikiran bagaimana menjaga kesehatan khususnya di anak-anak. Terima kasih saya sampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.